Oke, kita langsung aja ya. Baru-baru ini ada tsunami data yang benar-benar menggemparkan dunia, mengungkap lebih banyak lagi sisi gelap dari kasus Jeffrey Epstein. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng jutaan dokumen baru yang heboh ini. Siapa aja sih yang namanya ikut terseret? Nah, ini dia yang bakal kita kupas tuntas. Kita mulai dari skala dokumennya yang luar biasa besar, terus kita cari tahu ada nggak sih kaitan sama Indonesia. Setelah itu kita lihat nama-nama besar dunia yang disebut, dampaknya di dunia nyata, dan terakhir, dilema besar antara transparansi dan keadilan di balik semua ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, biar kebayang, ini bukan sekedar rilis dokumen biasa loh. Makanya disebut tsunami data. Ini dirilis sama Kementerian Hukum Amerika Serikat akhir Januari kemarin. Dan isinya, wow, banyak banget. Jumlahnya 3 juta halaman. Coba deh bayangin. 3 juta. Ini kalau ditumpuk, bisa-bisa tingginya ratusan meter. Gila kan? Kebayang nggak sih berapa banyak detail dan rahasia yang mungkin terkubur di dalamnya? Eits, tapi ini bukan cuma soal tulisan aja. Ada juga 180.000 foto dan dengerin ini, 2.000 video. Ini bisa jadi bukti visual yang kuat banget, yang bisa ngasih konteks baru buat para penyelidik dan ya buat kita semua yang ngikutin kasus ini. Buat yang mungkin butuh penyegaran sedikit, semua ini berpusat pada Jeffrey Epstein. Dia ini seorang pemodal kaya raya yang terbukti melakukan kejahatan seksual, korbannya banyak perempuan di bawah umur. Kasusnya ini ngebongkar jaringan elit global yang mengerikan, dan dia sendiri meninggal bunuh diri di penjara tahun 2019, sebelum semua proses hukumnya tuntas. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pastinya paling bikin penasaran buat kita di sini. Ada nggak sih nama orang Indonesia yang ikut keseret dalam tumpukan dokumen ini? Yuk kita telusuri bareng. Hasilnya, ada lebih dari 900 file yang nyebutin kata kunci Indonesia. Wah, banyak ya. Tapi, tunggu dulu. Apa ini artinya ada keterlibatan langsung? Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, sebagian besar itu sifatnya nggak langsung. Coba kita lihat ya, nama-nama seperti Pak Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani itu muncul cuma karena, ya disebut di email rangkuman berita dunia yang dibaca Epstein. Begitu juga Pak Haritano, hubungannya lebih ke bisnis properti Trump, bukan ke kejahatan Epstein-nya langsung. Jadi intinya begini, dan ini penting banget buat dicatat. Seperti kata ahli hukumnya, cuma karena sebuah nama muncul, itu nggak otomatis berarti dia terlibat kejahatan. Menurut hukum S, ini cuma informasi yang dibuka ke publik. Konteks itu segalanya. Satu-satunya koneksi yang bisa dibilang langsung itu dari seorang profesional perhotelan, namanya Kafrawi Yuliantono, yang ternyata pernah kirim email buat ngelamar kerja ke timnya Epstein, jadi murni urusan profesional, sama sekali nggak ada kaitannya sama aktivitas kriminal. So, kesimpulannya untuk bagian ini, sampai sekarang nggak ada bukti kuat keterlibatan tokoh Indonesia dalam kejahatan Epstein. Oke, jadi soal koneksi Indonesia udah cukup jelas ya, tipis banget. Tapi kalau kita lihat panggung globalnya, nah ini ceritanya beda banget. Dokumen ini benar-benar bikin heboh karena menyeret banyak nama-nama besar. Yuk kita lihat beberapa yang paling disorot. Misalnya Donald Trump, namanya disebut ratusan kali. Tapi, nah ini tapinya, penting untuk dicatat. Departemen Kehakiman AS sendiri bilang kalau tuduhan spesifik yang ada di dokumen ini tuh nggak ada dasarnya dan palsu. Lanjut, ada nama besar lain dari dunia teknologi, Elon Musk. Dokumen-dokumen ini mengungkap adanya percakapan email antara dia dan Epstein. Meskipun nggak ada bukti dia beneran datang ke pulau pribadi Epstein yang terkenal itu, email ini nunjukin adanya diskusi ke arah sana. Pertanyaan kayak, kapan nih pesta paling liar di pulau Anda? Wah, ini nunjukin level kedekatan yang ya, lumayan bikin kaget, ya kan? Ini ngasih kita gambaran gimana Epstein bergaul dengan orang-orang paling berpengaruh di planet ini. Terus ada juga Pangeran Andrew dari Kerajaan Inggris. Namanya muncul lagi dan ini makin memperkeruh kontroversi soal hubungan pertemanan dia sama Epstein. Dan detailnya ini, waduh, bener-bener memberatkan. Ada email yang ngomongin rencana makan malam dan mau ngenalin dia ke seorang perempuan. Dan yang paling krusial, email ini dikirim tahun 2010 setelah Epstein kena vonis bersalah yang pertama. Ini kan jelas-jelas bertentangan banget sama pengakuan Pangeran Andrew yang katanya udah putus hubungan. Nah, semua pengungkapan ini bukan cuma jadi gosip atau berita utama aja loh. Ada konsekuensi nyata di dunia nyata buat beberapa orang yang namanya disebut. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh kasus dari Inggris. Ada seorang politisi senior namanya Peter Mandelson, dia langsung merasakan akibatnya. Cepet banget. Coba lihat deh lini masa ini. Dokumen dirilis tanggal 30 Januari.
2 hari kemudian, cuma butuh 2 hari loh, tanggal 1 Februari, dia langsung mengundurkan diri dari partainya. Ini nunjukin betapa cepat dan dahsyatnya efek domino politik dari rilis dokumen ini. Di dalam dokumen itu disebut kalau Epstein diduga ngasih Mendelssohn uang sebesar $75.000 dalam 3 kali transaksi. Sebuah tuduhan yang menurut Mendelssohn sendiri dia nggak ingat dan nggak punya catatannya. Tapi yang menarik itu pernyataan pengunduran dirinya. Dia justru minta maaf ke para korban Epstein, bilang kalau suara mereka seharusnya didengar dari dulu. Ini seakan-akan bilang, mau tuduhan ke saya benar atau salah, skandal ini punya beban moral yang nggak bisa diabaikan. Dan pada akhirnya, semua ini memunculkan satu perdebatan besar soal transparansi versus keadilan. Di mana sih batasnya? Ini jadi dilema etis yang rumit banget. Dan ini dia sisi paling menyedihkannya. Tujuannya kan transparansi ya, tapi ternyata dalam praktiknya ada nama-nama korban yang sensornya nggak sempurna, jadi malah tetap kebaca. Bayangin, mereka yang seharusnya dilindungi malah berisiko kena trauma lagi. Jadi kita sampai di pertanyaan terakhir. Departemen Kehakiman bilang sih kerjaan mereka sebagian besar udah selesai, tapi banyak yang nggak percaya, yakin masih ada jutaan halaman dokumen yang disembunyikan. Pertanyaannya jadi, apakah ini akhir dari cerita Epstein, atau jangan-jangan ini baru puncak dari gunung es yang jauh lebih besar?